kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita di setiap hari Rabu bersama Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, dengan tema Ka'bah dari masa ke masa. Kami informasikan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Zainal Abidin bisa melalui via telepon di 0811 8033389 atau melalui pesan singkat di 0857 80 90 96 90. Kami informasikan juga bagi pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah, silakan salurkan melalui Islamic Center Imam Ibnu Hajar di rekening Bank BNI Syariah di 0263617025 atas nama Ziz Ibnu Hajar atau Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Konfirmasi di 0811 1112192. Kami juga telah menerima pendaftaran siswa baru untuk tingkat TK, SMP, SMA, dan Ma'had Ali. Silakan bagi pemirsa yang ingin konfirmasi langsung di yayasan kami, di Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, bisa konfirmasi langsung ke panitia PPDB. Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin LCMM sudah ada di tengah-tengah kita. Diinformasikan kepada seluruh pemirsa atau pendengar, diharapkan mencatat ilmu yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakannya. Kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung, nanti di akhir kajian kita akan buka tanya jawab. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman, ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita bersejarah, mencoba untuk mengungkap kebesaran sejarah para rasul, para nabi, untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang faedah daripada belajar sejarah adalah memetik hikmah, memetik ibrah, memetik pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah mereka itu ada pelajaran orang-orang yang berfikir. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar bersama putranya setelah lahir dalam kondisi tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Perbekalan pun tidak banyak, hanya beberapa kurma dan air. Pada saat Hajar bertanya, apakah ini diperintahkan oleh Allah wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am.
Maka ibunda Hajar dengan tegas menjawab, idzan la yudayyi'uni, kalau memang begitu Allah tidak menyanyiakan saya. Akhirnya betul Allah Subhanahu wa taala membuktikan pertolongan bagi orang yang bertawakal. Pertolongan bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah berikan Zamzam yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'uz zamzami. Sebaik-baik air di muka bumi ini adalah air Zamzam. Fa innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Dia adalah makanan segala makanan dan obat segala obat. Berkat pertolongan dari Allah melalui Jibril yang menghentakkan kakinya di dalam satu riwayat sayapnya, akhirnya Allah memberikan karunia besar dan sebagai mukjizat zaman dari masa ke masa. Bahkan mundar-mandirnya Hajar di dalam rangka mencari air yang akhirnya Allah ganti dengan minuman tersebut, menjadikan tempat syiar untuk sa'i dari Safa ke Marwah. Setelah Nabi Ismail besar, sebelum itu ya kita ingin cerita, setelah kehidupan Hajar sama Ismail berjalan dengan keberkahan air yang tidak akan haus selama-lamanya, Allah berikan keberkahan, maka datanglah suku Jurhum yang datang dari Yaman. Akhirnya dia pamit kepada ibunda Hajar untuk tinggal bersamanya dan memanfaatkan air, dan akhirnya diizinkan meskipun mereka tidak bisa memilikinya. Yang maksudnya memiliki sumur tersebut, hanya memanfaatkan airnya. Itu perjanjian yang telah dibuat antara mereka dengan ibunda Hajar. Maka ketika sudah mulai besar dan Ismail sudah mulai sampai wabalagha ashuddahu, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Kurang lebih ketika itu umur 12-13. Yang Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Sang anak yang telah membuktikan birrul walidain tertinggi, puncak daripada birrul walidain, yaitu mengorbankan nyawanya, beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Sungguh engkau menemukan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mulai ujian tersebut, dan Nabi Ibrahim lolos dari ujian tersebut, dan Allah mengganti dengan kibas yang sangat besar, bidzibhin azim. Setelah menginjak usia dewasa dan keinginan berumah tangga pun muncul, maka Nabi Ismail akhirnya menikah dengan putri Jurhum. Di dalam satu riwayat adalah putrinya Imlaq, yaitu Jadda ibn Sa'id ibn Imlaq. Namun ketika kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam, ditemukan istri tersebut
suka mengeluh, buruk akhlaknya, dan tidak mencerminkan istri seorang nabi. Akhirnya Nabi Ibrahim perintahkan untuk menceraikannya. Akhirnya diceraikannya. Maka Nabi Ismail akhirnya menikah dengan perempuan kedua, yaitu Samiyah, ya, Samiyah al-Jurhumi, dari Jurhum. Dia mendapatkan istri yang salihah, ketenangan di dalam hidup, qanaah di dalam sikap-sikapnya, penuh dengan kebaikan dan ketawakalan. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh untuk menetapkan ambangnya yang tidak lain adalah istri tersebut. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengabarkan kepada Nabi Ismail bahwa Allah perintahkan suatu perintah untuk membangun rumah Allah. Maka Nabi Ismail pun dengan jawaban tanpa ragu, tanpa menelan ludah, siap wahai ayahanda untuk membantu melancarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membangun rumah mulia. Di sini ada perselisihan di antara para ulama. Siapa yang membangun Ka'bah pada awalnya? Sebelum Nabi Ibrahim, apakah ada pembangunan? Sepintas kalau kita lihat, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, sebetulnya sebelumnya sudah ada bangunan. Nabi Ibrahim cuman merenov, mengangkat, wa idh yarfa', yaitu mengangkat bangunan tersebut. Asalnya pondasinya ada, bangunan tersebut ada, cuman sudah terkikis oleh fenomena alam dari mulai banjir dan yang lainnya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan, yaitu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nah, kalau memang seperti itu, bagaimana sekarang ini pendapat para ulama tentang pembangunan Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim, kalau kenyataannya adalah Nabi Ibrahim hanya mengangkat, meninggikan? Maka di sini ditegaskan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab tafsirahnya bahwa pembangunan Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapatnya Abdullah ibnu Abbas, bahwa yang membangun asli adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Di mana kejadian alam bahwa arasy itu hanya ada air, setelah itu maka muncul di sana ada karang di muka bumi yang tidak lain adalah Ka'bah itu sendiri. Makanya asalnya Ka'bah itu adalah karang yang berwarna merah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang membangun pertama kali adalah malaikat. Ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca malaikat mengatakan ketika Allah mengusulkan kepada atau menyampaikan kepada malaikat akan mengangkat khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah. Kemudian di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala anjurkan di antara anak Adam nanti yang melakukan kesalahan-kesalahan akan ditebus ketika dia itu melakukan ibadah ke sana, melakukan berbagai macam ritual di sana. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah adalah Nabi Nabi Adam alaihissalam. Dari sini membuat suatu dukungan kuat pendapat yang mengatakan, bahkan Imam Ibnu Khaldun mengatakan ijma' para ulama, Nabi Ibrahim itu, bukan ijma' ya, jumhurul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Mekah, bukan di Gunung Himalaya alias Hindia. Karena beliau diturunkan di sana, kemudian Hawa di Jeddah,
Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk membangun Ka'bah. Kemudian dari masa ke masa terjadilah perubahan terhadap bangunan tersebut karena dibangun dengan metode yang sangat sederhana otomatis sehingga lapuk digerus oleh banjir, oleh angin dan padang pasir yang menerpa sehingga hilang lambat laun tinggal gundukan. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Allah isyaratkan di dalam satu riwayat yang diambil dari Israiliyat berupa angin yang datang ke sana kemudian menyingkirkan pasir-pasir yang di sekitar gundukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, wahai Ibrahim, disinilah kamu harus membangun rumah Allah, rumahku, yaitu Baitullahil Haram. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bait alla tusyriku bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Berarti di sini fungsi masjid adalah untuk tawaf, untuk qaim, untuk rukuk, sujud, wal akifin, berarti 3. Untuk tawaf, untuk salat, untuk i'tikaf, itu utamanya, ya. Wa adzin fin nasi bil haji, izinkan kepada manusia untuk haji, ya'tu karijalan, datang dengan naik jalan kaki dan naik kendaraan, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru datang untuk melakukan itu. Makanya fihi ayatun bayyinat, ada ayat. Kenapa? Bangunan yang begitu megah, ditambah lagi di sana ada maqam Ibrahim, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, ya, bekas tapaknya kaki Nabi Ibrahim masih mengecap di batu tersebut. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk Allah jamin aman, tentram, tenang. Dan ini tidak bertentangan dari masa ke masa. Masjidil Haram, Ka'bah itu selalu mendapat gangguan tetapi selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Abraha Allah selamatkan. Pada zaman-zaman berikutnya juga Allah selamatkan. Intinya Allah jadikan wa man dakhalahu kana amina. Ya, siapa yang masuk pasti Allah berikan rasa aman. Allah selamatkan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi setiap manusia berkewajiban untuk menunaikan haji bagi yang mampu. Baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan proses pembangunan, ya. Yang pertama adalah pada zaman Nabi Ibrahim tadi yang Allah katakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Fakhrur Razi menegaskan di dalam tafsirnya bahwa Nabi Ibrahim bukan orang yang awal membangunnya, tetapi Nabi Ibrahim hanya melanjutkannya. Bahkan yang awal menurut pendapat yang kuat, yang rajih adalah Nabi Adam alaihissalam. Fakhrur Razi memberikan satu analisa dari kalimat wa idh yarfa'u. Yarfa'u, rafa'a, yarfa' itu mengangkat. Aslinya sudah ada. Kalau seandainya membangun dari awal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan wa idh yabni, ketika Nabi Ibrahim membangun, tapi tidak wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, karena di sana ada satu asas, ada satu pondasi yang sudah lama dimakan oleh perubahan-perubahan zaman, banjir dan yang lainnya, hingga dibutuhkan untuk ditinggikan. Kemudian pada tahap yang kedua, bahwa yang dikenali oleh sejarah,
Ka'bah ini dibangun pada zaman Quraisy. Yang ketika itu Nabi Muhammad SAW ikut serta, bahkan akhirnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Karena beliau bisa menislah, beliau bisa menengahi, di mana masing-masing kabilah membawa Ka'bah. Kemudian dengan tangan sucinya Rasulullah SAW membawa Hajar Aswad, ditempatkan kepada tempat yang aslinya. Itu tempat Hajar Aswad. Dan perlu diketahui bahwa Hajar Aswad adalah satu batu yang disebutkan dalam satu riwayat diambil dari surga, kemudian turun dalam keadaan putih karena banyaknya dielus oleh manusia sehingga menghitam, ya, karena banyaknya dielus oleh tangan-tangan kotor anak Adam, ya. Nah, setelah itu terjadilah pembangunan pada zaman Umar ibnul Khattab, ya. Adapun pada zaman Rasulullah SAW tidak ada pembangunan, bahkan Rasulullah SAW hanya mengatakan bahwa laula khudathanu qaumika bil kufri la fa'altu, ya. Bahwa Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, alam tara anna qaumaka hina banawul Ka'bah. Sesungguhnya qaumuki wahai Aisyah, ya, alam tara anna qaumuki, sesungguhnya kaummu hina banawul Ka'bah, ketika bangun Ka'bah, iqtasaru an qawaid Ibrahim, ya, tidak memperhatikan pondasi yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim, ya, sampai kondisi sekarang, ya. Nah, ketika itu Rasulullah hanya mengatakan, kalau seandainya bukan karena khawatir fitnah yang terjadi di kaum Quraisy karena barunya mereka masuk Islam dan dekatnya kepada kekufuran, maka Rasulullah SAW akan merubahnya. Makanya beliau mengatakan di dalam riwayat yang lainnya, laula anna qaumuki hadisu ahdin bi jahiliyatin. Kalau seandainya kaummu itu baru saja keluar dari jahiliyah atau kufrin, la anfaqtu kanzal ka'bati fi sabilillah. Simpenan-simpenan yang ada di Ka'bah itu saya gunakan untuk pembiayaan sabilillah, wala ja'altu babaha bil ardi. Saya jadikan pintunya itu rapat dengan bumi, tidak tinggi seperti sekarang ini. Dan bahkan di sana wala adkhaltu fihal hajar, saya masukkan Hijr Ismail itu menjadi bagian daripada Ka'bah, ya. Dan bahkan pintunya, ya, dijadikan dua, ya. Tolong diperhatikan, dari masa ke masa itu pintu itu ada dua. Kemudian pada zaman Walid ibnul Marwan itu dijadikan menjadi satu sampai sekarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tausiah yang berikutnya adalah tausiah pada zaman Utsman ibnu Affan, ya. Bahkan Utsman ibnu Affan ketika itu juga membangun atau memperluas Masjid Nabawi itu dengan nilai 8.000 dirham, ya. Selanjutnya pada zaman Abdullah ibnu Zubair, ya. Abdullah ibnu Zubair ini perlu diketahui bahwa pembangunan pada zaman Abdullah ibnu Zubair itu pasca terjadi Ka'bah itu kebakar. Dari ceritanya setelah meninggalnya Muawiyah ibn Abi Sufyan, maka yang menjadi khalifah berikutnya adalah Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, ketika Yazid ibn Muawiyah diangkat menjadi khalifah, maka Abdullah ibn Zubair tidak setuju dan tidak mau bai'ah. Ya, akhirnya terjadilah perang yang sangat dahsyat. Dan akhirnya Abdullah ibn Zubair berlindung di Ka'bah, tetap dikejar, tapi dalam proses pengejaran tersebut akhirnya Yazid ibn Muawiyah meninggal dunia. Ya,
akhirnya wafat. Nah, pada saat itulah ya, akibat perang yang sangat dahsyat tersebut, Ka'bah itu hancur. Ya, terbakar. Ya, karena ditimpai manjanik ya. Manjanik itu semacam apa ya, kalau kita sekarang itu Maryam ya, yang dihujani dari atas gunung, sehingga akhirnya Ka'bah itu hancur. Ya. Nah, setelah beliau Abdullah bin Zubair menyatakan dirinya menjadi khalifah karena masa vakum, Yazid meninggal dunia, maka disitulah terjadi peperangan, dan yang memerangi ketika itu adalah Hajjaj ibnu Yusuf, dan akhirnya Abdullah ibnu Zubair terbunuh ya. Itu pasca beliau setelah memaklumkan dirinya menjadi khalifah ya. Nah, bangunan Ka'bah pada zaman Abdullah ibnu Zubair itu sampai pondasi makam Ibrahim itu Hijr Ismail itu. Jadi artinya Ka'bah itu dikembalikan oleh Abdullah bin Zubair seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya, pintunya pun diletakkan di bawah, kemudian dua, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ya. Dan hal itu berdasarkan masukan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan riwayat tersebut. Jadi Abdullah ibnu Zubair merenovasi ya, sesuai dengan Ka'bah yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diangan-angankan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan, tetapi tidak dilakukan karena takut terjadi fitnah di kalangan kaum Quraisy. Makanya setelah Makkah direbut kembali oleh kelompoknya Hajjaj ibnu Yusuf ya, di sana ada Abdul Malik Marwan ibnu Hakam ya, menjadi khalifah. Dan apalagi dilanjutkan kepada Abdul Malik, maka dirubahlah kembali bentuknya seperti zaman Quraisy, dengan alasan bahwa bentuk Ka'bah pada zaman Abdullah bin Zubair itu adalah akal-akalannya Abdullah bin Zubair ya tidak benar, sementara apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair itu adalah benar, mengembalikan Ka'bah itu seperti pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya mereka setelah bongkar menyesal. Ya, setelah mendengar betul-betul ada riwayat bahwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu benar. Ya, akhirnya pada zaman Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan usul kepada Imam Malik, bagaimana kalau seandainya ini kita kembalikan bangunan ini seperti masa zaman Nabi Ibrahim yang dicita-citakan oleh Rasulullah, yang pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair, dibongkar kembali oleh Marwan ibnu Hakam. Akhirnya Imam Malik melarangnya. Saya khawatir rumah Allah ini dijadikan permainan politik oleh kaum-kaum raja. Akhirnya bangunan tersebut ditetapkan seperti pada zaman Marwan bin Hakam, yaitu dibongkarnya Hijr Ismail, ya dirubah seperti bangunan pada zaman Quraisy, dan pintunya cuma tinggal satu ya. Tidak dua ya. Kalau dulu dua, ada untuk masuk, kemudian ada untuk yang keluar, kan gitu. Dan sampai sekarang, dan tausiah perluasan demi perluasan yang dilakukan oleh para raja berikutnya, yaitu dilakukan pada zaman Walid ibnu Abdul Malik ya. Terus dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur ya. Terus zaman Muhammad al-Mahdi, terus Mu'tadad al-Abbasi, terus ada Al-Muqtadir al-Abbasi, dan juga Muhammad al-Mahdi, dan sampai pada
Al-Ahdil Utsmani, pada pemerintahan Utsman. Ini Daulah Utsmaniyah, ya. Dan perluasan yang spektakuler terakhir adalah perluasan pada zaman pemerintahan Fahad, ya, pada waktu dinasti Saudi yang kedua, yang kita lihat sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Kemudian diperluas lagi dengan satu perluasan yang sangat dahsyat oleh Raja Abdullah Ibn Abdul Aziz Ali Saud. Nah, itulah sejarah Ka'bah dari masa ke masa, dan insyaallah kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal. Alhamdulillah, telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan kemampuan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan. Bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, silakan melalui via telepon di 0811 8033 389 atau melalui pesan singkat di 0857 80 90 96 90. Ya, sekarang kita buka pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bolehkah ana bersedekah setiap pagi saat berangkat kerja dengan niatan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih terhadap ana? Dan mungkinkan Allah menunda rezeki ana karena Allah takut ana terjerumus dan menunggu ana sampai kuat iman untuk diberikan rezeki yang lebih. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, perlu diketahui bahwa ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal harta itu kurang karena disedekahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apa-apa yang kamu infakkan dari satu harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma min abdin yusbihu illa yanzilu malakan, tidaklah ada orang berpagi hari melainkan turun dua malaikat. Yang pertama, malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah orang yang infak itu sebagai penggantinya. Kemudian yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kehancuran orang yang menahan. Perlu diketahui ikhwan sekalian, segala sesuatu itu akan jernih kalau mengalir. Lihat bagaimana filosofi air. Ketika air itu masuk keluarnya bagus, masuk keluarnya itu seimbang, maka air itu akan cenderung jernih. Begitu juga ilmu, ketika masuk keluarnya itu seimbang, maka ilmu itu akan bening. Begitu juga harta kita, ketika masuk keluarnya itu seimbang, kita berikan kepada fakir miskin, yatim piatu, mereka-mereka yang janda, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menggantinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba bayangkan, mi'atu habbah. Jadi perkembangan, pertumbuhan dan gantinya Allah itu diberikan kepada orang yang infak. Satu biji yang kita tanam, Allah buahkan 700.
Sehingga orang-orang yang melakukan riba, mengembangkan riba, Allah berikan solusi bukan dagang. Allah berikan solusi bukan bisnis, tapi yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Coba Allah menggandengkan riba dengan sedekah. Kenapa Allah tidak memberikan satu ganti yamhullahu riba wa yurbil bai'a? Allah melumatkan riba dan mengembangbiakkan jual beli, tidak, tapi wa yurbis sadaqat. Karena pengembangan harta secara fundamental dan secara bagus itu sedekah. Allah perintahkan sedekah. Allah tidak perintahkan untuk berniaga. Agar harta kita itu berkembangnya lebih berkah, berkembangnya lebih mengakar, berkembangnya lebih mendatangkan berbagai macam kebaikan vertikal maupun horizontal. Coba bayangkan, Rasulullah SAW menegaskan as-sa'i 'alal armalati wal masakin. Orang yang berusaha untuk menanggung hidupnya orang-orang masakin dan armalah janda, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah, wa kal qa'im bil laili was sha'im bin nahar, seperti qiyam di malam hari dan siam di siang hari. Kemudian yang juga saya sarankan kepada semua pendengar atau pemirsa, tidak ada satu infak yang terbaik seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Makanya Abdullah ibnu Mubarak tidak pernah infak. Kalau sedekah jelas ke fakir miskin, kalau zakat ke asnaf thamaniyah, 8 asnaf. Tapi kalau sudah infak, beliau tidak pernah mengarahkan kecuali pada talabul ilmi. Talabatul ilmi orang yang lebih berhak. Kenapa? Mereka miskin tetapi menahan. Mereka tidak punya tetapi berpura-pura. Dan membuat mereka itu konsen dan fokus memperjuangkan ilmu dan agama Allah itu lebih berhak. Makanya tidaklah Abdullah ibnu Mubarak memberikan infak kecuali kepada para pelajar, ulama, dan mereka-mereka yang berkecimpung di dalam penyebaran ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami beri kesempatan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di 0811 8033 389. Ya, belum ada telepon yang masuk Ustadz. Kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika kita mendapatkan banyak kemudahan dan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana kita tahu bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang Allah atau itu cobaan dari Allah? Jazakallahu. Harta melimpah ya. Iya, apa itu banyak kemudahan dan pengabulan doa dari Allah. Baik. Perlu diketahui bahwa inti daripada cinta Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam keimanan dan ketakwaan. Yang lainnya adalah bunga-bunga hiasan. Makanya walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang ditekankan oleh Allah adalah walladzina amanu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa wali-wali Allah, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin, kesalehan yang ditegaskan oleh Allah. Bahkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sehingga semua itu akan membuahkan kebaikan kalau kita tetap istiqamah di atas al-Islam, al-haq dan sunnah. Makanya dikatakan oleh Abu Ali Ar-Wadbadi, kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah.
Jadilah kamu menjadi orang yang istiqamah dan jangan cari karamah. Kenapa? Karena Tuhan menuntut istiqamah sementara dirimu selalu penasaran dengan karamah. Dengan demikian, apakah sekarang kemudahan yang diberikan Allah bagian daripada karamah atau istidraj? Bagian daripada karunia atau azab? Semuanya itu bergantung pada inti daripada kecintaan Allah, yaitu iman dan taqwa. Alias, selagi harta itu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, selagi kemudahan itu dijadikan untuk media dan alat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan makin kita itu dekat kepada Allah, maka itu insya Allah makin baik. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tanda orang dicintai Allah itu ada 5. Tanda orang berbahagia itu ada 5. Yang pertama, makin tambah ilmunya, makin tambah tawadhu dan rendah hatinya kepada Allah. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, makin tambah amalnya, makin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makin tambah umurnya, makin kurang rasa rakusnya terhadap dunia. Terus kemudian yang keempat, makin tambah hartanya, makin dekat dengan rakyat, orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan yang kelima, makin tinggi jabatannya, makin dekat dengan rakyat. Makin dekat dengan orang-orang lemah, makin dekat dengan rakyat jelata. Kalau kita sekarang menemukan satu fenomena, ketika dulu dia masih orang biasa merakyat, tapi setelah dia menjadi pejabat, menjadi orang tinggi, yang didekati bukan rakyat jelata, tapi rakyat jelita. Dari sinilah fenomena, akhirnya mereka tidak mendapatkan keberkahan dari kedudukannya, jabatannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon di 0811 8033389. Ya Ustaz, masih belum ada telepon yang masuk. Kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kami beri kesempatan kepada para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya Bapak. Iya. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Muko-Muko. Ya, silakan. Iya. Silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya masalah zakat, Ustaz. Zakat ya Pak? Ya. Ya silakan Bapak pertanyaannya Bapak. Zakat tuh yang ada, kalau di sebagian ahli sunnah tuh ada yang mengatakan sampai nisab, sampai nisab, sampai haul. Sebagian ahli sunnah tuh ada yang mengatakan Ya, dimohon volume TV-nya dikecilkan Bapak. Mohon maaf, volume TV-nya dikecilkan karena kita terdengar volume TV. Ya silakan Bapak dilanjutkan pertanyaannya. Ada yang satu lagi, itu punya uang 1 juta juga harus dijakati. Dalilnya di zaman Nabi itu ada satu orang yang menggendong bayi, terus dia tuh pakai cincin dari emas. Terus ditanya Pak oleh Nabi itu, apakah itu udah dijakati atau belum? Kata yang menggendong itu belum. Terus Nabi mengatakan zakatilah. Sebelumnya itu bayi pakai cincin dari neraka, kalau belum dijakati maka harus dijakati. Itu bagaimana
antara dua pendapat itu, yang pertama sampai nisab, yang ini cuma 1 juta itu, apakah Pak Ustadz tahu hadis itu? Oh iya. Tolong minta penjelasannya. Ya Bapak. Terima Cukup kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa para ulama sudah menetapkan berdasarkan dalil-dalil yang ada tentang nisab zakat. Zakat emas itu 85 gram emas, ya, atau 20 dinar, ya. Terus kemudian perak itu 200 dinar, yang itu jarang sekali orang sekarang ini zakat dengan dinar, ini dirham. Tapi intinya zakat emas itu 85 gram emas minimal. Sampai ke atas, ya kalau sekarang 25 gram emas kali umpamanya 1 juta atau kali 500 itu nanti tergantung emas itu berapa, kita kalikan. Bersama kelipatan tersebut kita ambil 2,5%. Begitu juga zakat dagang, kita kiaskan kepada zakat emas, yaitu 85 gram emas. Begitu juga zakat mata uang, karena asli pembahasan mata uang itu adalah emas perak. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan di antara ulama, terutama mazhab yang 4, bahwa nisab terkecil, terendah dari emas, zakat emas, dan juga mata uang adalah 85 gram emas. Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan seberapapun termasuk 1 juta, hal ini diambil dari hadis seorang perempuan bersama anaknya yang memakai pakaian perhiasan berupa asawirah, yaitu gelang emas dan yang lainnya. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa dimungkinkan perhiasan yang dipakai oleh wanita tersebut bersama anak perempuannya adalah sampai pada 1 nisab, ya. Ini yang sudah ditegaskan oleh para ulama. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara kenyataan bahwa ulama ijma' bahwa minimal nisab zakat itu 85 gram emas, dengan wanita tersebut yang ditegur oleh Rasulullah bahwa emas yang perhiasan yang dipakai itu disinyalir melebihi daripada nisab tersebut. Makanya para ulama juga menegaskan bahwa zakat perhiasan itu kena zakat kalau ternyata akhirnya lebih daripada 1 nisab. Dengan gitu, tetap dikeluarkan zakat. Kenapa? Nggak akan ada orang yang memakai perhiasan semata-mata untuk suatu perhiasan lebih daripada 85 gram emas. Pasti di sana ada satu tujuan yang terselubung, yang tersembunyi, yaitu apa? Ada keinginan untuk investasi. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, kami informasi kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Zainal Abidin di 0811 8033389. Assalamualaikum. 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 Sudah terdengar suaranya tadi? Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Hamba Allah dari Papua. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya silakan. Ya. Ini Silakan, Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan merantau di Papua. Ya.
Sedangkan orang tua saya tinggal di Makassar. Ya. Sesekali saya pulang ke Makassar pas bertepatan panen padi. Sedangkan orang tua saya masih melakukan ritual kayak sesembahan begitu, Ustaz. Ya. Setiap panen pasti dipotongkan ayam, baru kayak semacam sesajen begitu. Iya. Yang Ya, saya mau tanyakan, Ustaz, Ya. apakah saya boleh memakan makanan itu? Oh iya. Atau bagaimana, Ustaz? Iya, Ibu. Sudah kita tangkap pertanyaannya, Bu. Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih banyak. Ya. Ya, itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu diketahui bahwa sembelihan kalau untuk ritual-ritual yang kaitannya dengan perayaan kekufuran atau perayaan kebid'ahan, para ulama menegaskan dilarang untuk kita makan sembelihannya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Jadi sesuatu sembelihan yang diharamkan oleh Allah termasuk adalah yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Bahkan disembelih untuk suatu perayaan, untuk suatu berhala, untuk suatu kegiatan-kegiatan yang bid'ah. Makanya ketika ada seorang sahabat yang izin kepada Rasulullah SAW untuk bernadar di Buana, Rasulullah SAW bertanya, apakah di sana dulu pernah diadakan perayaan jahiliyah? Atau di sana ada satu patung yang disembah pada zaman jahiliyah? Setelah tidak ada, Rasulullah SAW mengizinkan. Makanya termasuk juga perayaan-perayaan bid'iyah yang lainnya, kita dibolehkan memakan kecuali sembelihnya saja. Maka pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang memakan makanan dari perayaan Nairus, yaitu perayaan yang diadakan oleh kaum Persia. Maka Aisyah mengatakan, makanlah buahan dan rumputannya, maksudnya di sini sayur-sayurannya, jangan sembelihannya. Itu fatwa yang ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami beri kesempatan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana, Bapak? Bapak Muhammad. Ya, dari? Bapak Muhammad dari Riau. Oh, iya, Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya. Apa hukumnya binatang berang-berang ya? Apa hukumnya? Binatang berang-berang. Oh, iya. Halal apa haram? Iya. Iya, Bapak. Itu saja Assalamualaikum. cukup. Ya, Iya, Waalaikumsalam cukup. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Berang-berang ini adalah hewan yang hidup di dua alam, dan biasanya hewan yang hidup di dua alam ini mengandung banyak madarat dan dagingnya pun tidak sehat alias khaba'ith. Oleh karena itu pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, berang-berang itu hukumnya adalah haram, ya. Dengan demikian kita harus hindarkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ukhilla lahumul thayyibat wa hurrima 'alimul khaba'ith. Allah halalkan yang thayyib sementara haramkan yang khaba'ith, dan berang-berang itu termasuk khaba'ith dan harus kita hindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dimohon untuk mengecilkan volume TV agar kami bisa mendengarnya dengan jernih. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan
di Jakarta. Iya, silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, Ya, silakan. kan nenek saya itu Iya. sudah memberikan warisan ke anaknya, ya anaknya itu 4. Nah, terus apa namanya? Ya sebelum karena nenek Mohon maaf, saya, mohon maaf, Ibu tolong diulang kembali tadi tentang warisannya diserahkan ke 4 anak ya, Ibu ya? iya pertanyaannya, Iya. saya kan punya anak, Iya. teman sudah dibagi rata warisan. Qadarullah masih ada tuh warisannya. Nah, nenek saya itu sebelum meninggal disisihkan di salah satu anaknya. Sudah meninggal nih Ustaz, jadi di anak ketiga ini saya bingung gitu, makanya memberikan. Kalau misalnya disumbangkan gitu, tapi tanpa konfirmasi ke anak yang lain, apa boleh Ustaz? Itu pertanyaannya. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Syukran Ustaz. Iya. Wallahu fiik. Perlu diketahui bahwa warisan itu harus kita bagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh melanggar, karena Allah katakan tilka hududullah, itu adalah batasan Allah, ya. Siapa yang menghukumi warisan tidak sesuai dengan aturan Allah pasti menimbulkan ketidakadilan dan masih meninggalkan sisa masalah. Kenapa? Karena kita membagi tersebut masih pakai hukum manusia. Tetapi kalau yang membagi itu Allah, kalau sekarang yang mengadili itu oleh Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, seluruh putusan Allah itu mengandung keadilan dan kejujuran, maka insya Allah akan melegakan semua pihak. Oleh karena itu, saya ingin pasankan kepada semua kaum muslimin yang ditinggalkan oleh saudaranya, entah ayahnya, ibunya, atau siapapun yang meninggal dunia, hendaknya melakukan 5 hal, dan 5 hal ini harus disegerakan. Yang pertama dan utama adalah menyelenggarakan jenazahnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburnya. Kemudian yang keduanya adalah menyelesaikan tanggungannya. Barangkali punya tanggungan di kantor, di toko, atau pinjam sesuatu ke tetangganya. Kemudian yang ketiga adalah hutang-hutangnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an, jiwa seorang mukmin tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Kemudian yang keempatnya adalah wasiatnya. Nah, kalau wasiat itu kaitannya dengan harta, la wasiyata li warithin, tidak boleh mewasiatkan harta itu kepada ahli waris, karena nanti akan terjadi double bagian. Kalau wasiat kaitannya dengan agama, hendaknya dijalankan, atau kaitannya dengan moral, spiritual, dijalankan. Dan yang terakhir adalah membagi warisannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tidak banyak merinci hukum. Rata-rata rincian hukum itu di dalam sunnah. Serinci tentang masalah pembagian warisan. Ini menunjukkan bahwa warisan itu tidak bisa ditunda, warisan itu tidak bisa main-main, warisan itu tidak bisa kita kembalikan kepada hukum nasional, ke adat, macam-macam. Tapi kita sebagai seorang muslim harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena dua pihak tersebut sebagai implementasi ati Allah wa ati Rasul, dan paling adil di dalam memutuskan. Ya, famakhtalaftum fi syai'in faruddu ila Allah fahukmu ila Allah, dan apa-apa yang kamu perselisihkan di dalam sesuatu itu, hendaknya hukumnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kami beri kesempatan lagi kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dari Abdullah di Palembang.
Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Eh, Ya. ya, Pak Abdullah dari Palembang. Ya, mohon maaf Bapak. Volume TV-nya dikecilkan. Ya, silakan. Silakan Bapak. Ya. Menanya Ustaz. Ya. Ya. Begini, kita kan laki-laki sholat wajib di masjid gitu. Iya. Nah, yang membuat kita nih terkadang sebelum waktu masuk azan hujan. Tapi begitu kita siap-siap untuk berjamaah di rumah, tahu hujannya ini Berhenti. berhenti. Iya. Ini gimana ini Tan? Atau tetap langsung sholat jamaah atau kita menuju masjid? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ke masjid Ustaz. Tapi hujan. Iya. Tapi berhenti. Perlu diketahui bahwa seorang muslim ketika hujan dibolehkan, intinya hujan itu termasuk rukhsah orang untuk tidak hadir ke masjid jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jamaah baina shalah min matarin, dari hujan. Ya. Dan ketika hujan, orang itu atau seorang muslim dibolehkan melakukan dua hal. Yang pertama adalah jamak solat. Tapi tolong diperhatikan, seperti penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz, hujannya itu mengganggu kita untuk datang ke masjid. Ya, basah, kuyup dan yang lainnya, ya. Otomatis berair, ya, belepotan dengan tanah, sehingga dipastikan ketika kita sholat dengan mungkin kain yang kotor dan baju yang basah, tidak akan khusyuk. Maka orang tersebut dibolehkan jamak, imma jamak di masjid atau di rumah. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat hujannya itu ada di waktu yang pertama. Ya, nggak boleh ada orang yang umpamanya sholat duhur, kemudian dia belum hujan, ya barangkali nanti asar hujan deh, kita jamak aja duhur sama asar, nggak boleh. Begitu juga ketika masuk maghrib belum hujan. Biasanya ini kan musim penghujan, antisipasi deh, saya sholat jamak maghrib sama isya, tidak boleh. Harus ada hujan yang mutahaqqaq, yang betul-betul hujan deras, maka kita bolehkan jamak. Atau sallu fi rihalikum, kita dibolehkan sholat di masing-masing tempat rumah kita. Ya, dengan demikian bisa kita pilih di masjid dengan jamak dengan syarat di waktu yang awal, atau di rumah sallu fi rihalikum. Ini kondisi sholat pada waktu hujan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada pemirsa melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibu rumah tangga yang dalam melakukan rutinitas sehari-hari di dalam rumah, saya ingin sekali mendapatkan banyak pahala Ustaz. Misalnya ketika saya sedang memasak sambil berzikir, tetapi saya tidak memakai hijab, apakah zikir yang saya ucapkan tetap mendapat pahala? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Perlu diketahui bahwa tidak semua ibadah itu disyaratkan untuk menutup aurat. Ya. Bahkan ibadah yang disyaratkan untuk menutup aurat itu sholat, ya, kemudian tawaf, otomatis, ya, karena kita di keramaian. Adapun membaca Al-Quran, termasuk berzikir, tidak disyaratkan, itu hanya adab. Alias, kalau seandainya kita itu tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat, atau kita dalam keadaan telanjang, boleh enggak kita itu berzikir? Boleh. Dalilnya mana? Bukankah ketika kita itu mandi junub, dianjurkan untuk membaca bismillah, termasuk wudu. La wudu liman lam yadhkur ismallah, termasuk adalah mandi. Dan mandi berpotensi untuk telanjang. Ya.
Dan kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Dengan demikian, kita dibolehkan untuk zikir dalam keadaan tidak menutup aurat. Oleh karena itu, ibu bisa sambil masak, sambil nyuci, ya, meskipun tidak menutup aurat secara sempurna, dibolehkan untuk berzikir, ya, baik itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau astaghfirullah wa atubu ilaik, atau membaca salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Silakan kepada pemirsa akan kami beri kesempatan ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui via telepon di 0811 8033389. Dimohon yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz untuk mengecekkan volume TV-nya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Dari Jakarta Pusat, Pak Rashid, Pak. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini Pak Ustadz terkait sedekah subuh, Pak Ustadz. Kan saya dalam perjalanan ke masjid itu kadang menemui pemulung yang mengambil plastik-plastik bekas. Kadang juga tidak ketemu. Nah, ketika tidak ketemu ini, saya sedekahkan uang itu masuk ke kotak amal masjid yang biasa diedarkan sesudah subuh itu, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, ketika saya niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal ataupun untuk kesembuhan penyakit saya, apakah bisa atau harus sedekah subuh seperti yang pemulung tadi, Pak Ustadz? Maksud saya dengan bedanya dengan dimasukkan ke kotak amal tapi niatnya sama gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Perlu diketahui bahwa memang betul, Masya Allah, sedekah itu bisa menolak bala. Sedekahtu sirri tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan murka Allah. Dan kita juga sudah mendapatkan keterangan bahwa ujian dan berbagai macam penyakit yang Allah berikan, di samping itu bisa menghapus dosa, memberikan pelajaran, dan juga sekaligus sebagai wahana kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu diketahui bahwa sedekah kita tidak ingkari sebagai wahana terbaik untuk menjauhkan dari bala, musibah, bencana. Makanya dari masa ke masa kita lihat orang-orang yang yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, selalu menjaga qiyamul lail dengan yad'una tatajafa junubahum 'anil madaji'. Dia mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah penuh harap dan cemas, khauf dan raja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari hartanya dia infakkan, hidupnya akan selalu di dalam keadaan kebaikan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan merasa rugi dalam kondisi apapun. Dalam arti, seandainya sedekah kita belum membuahkan harapan-harapan duniawi yang kita inginkan dari kesembuhan penyakit tersebut, dari berbagai macam masalah yang kita hadapi, maka kita tetap istiqamah. Kita gelutin itu, kita terus tapakin supaya pertolongan Allah terus hadir, dan tidak kalah pentingnya kita punya simpanan nanti di akhirat.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain." Jadi harta yang disedekahkan itu ibarat orang nanam di puncak, orang nanam di bukit. Ya. Kena hujan 2 kali lipat minimal fatal, ya, atau embun. Dalam kondisi cuaca apapun, dalam kondisi sekarang musim apapun, maka tanaman itu akan membuahkan satu buah-buahan yang segar dan nikmat untuk dipetik. Dengan demikian, kita terus berinfak, ya, sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Dan tolong diperhatikan Bapak tadi, kepada siapa? Kepada siapapun. Ya. Tidak harus kita fokuskan pada fokus tertentu. Bahkan yang paling penting adalah hajat kebutuhan. Entah itu sedekah subuh, entah itu kepada yatim piatu, entah kepada fakir miskin atau janda. Bahkan pernah ada seorang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang memberikan infak kepada pelacur. Kemudian ramai dibicarakan, masa pelacur diberikan infak? Maka orang tersebut di hatinya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya dia bisa berhenti dari pelacurannya. Kemudian berikutnya dia memberikan infak kepada pencuri. Ramailah dibicarakan orang tersebut, masa pencuri diberikan sedekah, infak? Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa berhenti dari pencuriannya. Yang tidak kalah pentingnya terakhir, dia berikan infak kepada orang kaya. Masa orang kaya diberikan infak? Akhirnya orang tersebut mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan si kaya tersebut meniru kebiasaan baik saya ini. Intinya, kepada siapapun Allah perhitungkan, asalkan kita lakukan dengan niat ikhlas tadi. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Mardatillah, ikhlas, wa tasbit sebagai bentuk realisasi keimanan kita, sebagai bentuk realisasi ketakwaan kita dan keinginan kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Termasuk kita gunakan tawassul, ya. Nggak ada masalah kita tawassul dengan sedekah kita agar anak kita diberikan kemudahan di dalam belajar. Tawassul dengan sedekah kita agar penyakit kita dihilangkan oleh Allah. Tawassul dengan sedekah kita agar kesulitan dalam hidup ini disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan sedekah kita agar kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kerja kita, usaha kita, apapun, insyaallah. Karena itu bagian tawassul yang sah, yaitu tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul itu ada 3. Tawassul pertama adalah tawassul dengan nama Allah, sifat dan nama-namanya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Dan yang ketiganya adalah tawassul dengan doanya orang-orang soleh. Seperti Umar ibn Khattab tawassul dengan doanya Abbas agar meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diturunkan hujan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa melalui pesan singkat. Bismillah. Dari Umu Balkis di Singapura, Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana cara seseorang mendidik dirinya secara Islam, terutama jika di sana terdapat kelalaian dalam beragama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Memang betul bahwa seorang itu harus mendidik dirinya. Di samping kita bersekolah, karena sekolah nggak jamin, apalagi sekuler. Kadang-kadang pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidz, masyayikh itu juga tidak membekas. Maka disinilah dipentingkan tarbiyah ruhiyah, riyadhah. Makanya disebut dengan keterdidikan. Contoh, kita sudah tahu bahwa sedekah itu baik. Tapi sampai hari ini kita itu masih bakhil.
Kenapa? Karena tidak ada tarbiyah ruhiyah yang keluar dari dalam diri kita untuk melatih diri kita dermawan, untuk memulai mengeluarkan sedekah. Kita tahu ghibah itu haram, tapi sampai hari ini mulut kita masih mudah melakukan ghibah. Sampai hari ini kita masih mudah melakukan fitnah. Kenapa? Karena kita tidak mendidik diri kita, tidak riyadhah terhadap hal-hal tersebut. Dari mulai kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami betul-betul bahayanya ghibah, kemudian melatih meninggalkan ghibah. Ketika kita sekarang menghadapi majelis ghibah, kita mencoba untuk mempraktekkan, pertama untuk membela yang dighibah, untuk melindungi orang yang dighibah, dan tidak kalah pentingnya adalah menasihatin mereka yang menghibah. Kita sering mendapatkan penjelasan dari asatid, penjelasan dari ulama, wajibnya mengeluarkan zakat. Tapi sampai hari ini di antara kita masih menahan zakatnya. Banyak di antara wanita yang mendengarkan wajibnya hijab, tapi sampai hari ini belum mengenakan hijab minimal secara sempurna. Kenapa? Karena tidak ada keterdidikan dari dalam tarbiyah ruhiyah, yaitu riyadhah. Kita latih diri kita untuk memahami jilbab, kemudian mengaplikasikan jilbab, menapaki dalil-dalil tentang wajibnya jilbab. Di antara kita sudah faham banyak tentang haramnya menyukur jenggot, haramnya musik, tapi sampai hari ini dia tidak bisa meninggalkan musik. Kenapa? Karena tidak ada tarbiyah ruhiyah kita, tidak ada riyadhah, tidak ada latihan dari dalam untuk memahami bahwa musik itu haram, kemudian memulai untuk meninggalkan musik, kemudian berlatih. Kalau kita berada di dalam majelis yang penuh dengan musik, kita mencoba untuk meninggalkannya. Jika demikian, di dalam istilah tarbiyah itu ada istilah, ada tazkiyah, ada tarbiyah, ada tasfiyah. Di dalam proses tarbiyah itu seperti kita itu menanam satu tanaman. Dibutuhkan tazkiyah yaitu siraman, dibutuhkan pupuk yaitu tarbiyah, dibutuhkan semprot hama yaitu tasfiyah. Makanya Masya Allah, saya anjurkan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian untuk membaca kitabnya Ibnu Hazm Al-Akhlaq Wasiyar. Bagaimana beliau dengan ketulusannya menceritakan kekurangan-kekurangan masa lalunya. Ya, aib-aib masa lalunya yang sudah berhasil dia dengan cara riyadhah, dengan cara latihan, dengan cara mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah dia dapat, kelakuan-kelakuan yang sekarang menyimpang dengan cara apa? Tarbiyatun nafsiyah, tarbiyatun ruhiyah, riyadhah, yaitu pelatihan-pelatihan untuk mengaplikasikan pemahaman tersebut. Satu contoh yang real, ya, yang sering saya kasih contoh. Kalau kita lihat berbagai macam ukiran, atau mungkin tembikar, atau mungkin keramik dan yang lainnya. Kalau kita lihat tanah biasa, maka bentuknya biasa-biasa aja. Tapi coba proses ukiran itu bagaimana sampai pada satu tingkatan ukiran yang mahal dan halus, karena dibutuhkan apa? Riyadhah. Begitu juga tanaman, pohon biasa. Tapi kalau kita bentuk pelan-pelan, bisa menumbuhkan satu bentuk yang unik, ya. Kadang ada yang bentuk bunga yang indah, ada yang bentuk ini, bentuk itu. Karena apa? Proses. Makanya tarbiyah itu adalah proses. Proses menuju kepada yang kita inginkan apa? Pembentukan tersebut. Bisa kita bentuk seperti ayam-ayaman itu tanaman, bisa kita bentuk kuda-kudaan, atau sekarang ini ukirannya kita mau kayak apa. Begitu juga keramik-keramik tersebut, gerabah-gerabah tersebut bisa menjadi kendi, bisa menjadi loyang dan yang lainnya. Itu tergantung proses yang kita jalaninya. Dan itu pasti, ya, bagaimana proses
ya, emas itu menjadi emas, perhiasan yang indah. Bagaimana sekarang ini gerabah-gerabah tersebut melalui pembentukan, ya, cetakan sampai dibakar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat, Ustadz. Hamba Allah dari Depok. Bismillah. Ustadz, ana ingin bertanya, apakah dosa syirik kecil juga menghapus pahala amalan-amalan yang sudah kita kerjakan? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Perlu diketahui bahwa akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Apakah pertanyaan yang sering terjadi, apakah riya ini menghapus amal soleh kita? Iya, tapi tidak semua amal kita. Beda dengan syirik besar. Kalau syirik besar menghapus semua amal, ya. Tetapi kalau syirik kecil, riya, menghapus amal yang dia riyain. Contoh, kalau dia itu sholat riya, maka pahala sholat itu yang hilang. Sementara pahala zakat yang ikhlas, puasa yang ikhlas tidak hapus. Tapi kalau syirik yang besar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, bahkan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik Muhammad, maka amalmu terhapus semua amal. Tapi kalau syirik kecil, amal yang dia syirik ini apa? Riyain. Kalau dia riya dalam sodakohnya yang hilang, pahalanya. Kalau riya dalam sholat jamaah pahalanya yang hilang, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah. Tadi pertanyaan terakhir Ustadz, kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum pada seluruh pemirsa yang bertanya langsung kepada Ustadz atau pesan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan kajian pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung acara tentang masalah Ka'bah dari masa ke masa. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam dibangun dengan satu arsitek yang sangat sederhana. Kemudian perjalanan zaman, masa, banjir dan yang lainnya merubah bentuknya, hanya berupa gundukan. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim dan setelah bermusyawarah dengan putra tercinta yaitu Ismail, pasca menikah yang kedua, maka terjadilah pembangunan berdasarkan firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, dan seterusnya. Kemudian dari masa ke masa maka terjadilah perubahan, pergeseran, dan otomatis karya Nabi Ibrahim itu butuh perombakan. Apalagi di sana ada kemungkinan banjir, kebakaran dan yang lainnya, maka akhirnya dilakukan renovasi pada masa zaman jahiliyah oleh orang-orang Quraisy, dan ketika itu Rasulullah SAW ikut serta. Ketika itu Rasulullah SAW umurnya 35 tahun dan akhirnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena kecerdikannya, karena keadilannya, dan karena kearifannya. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, menggunakan sajadah, dan masing-masing kabilah memegangnya, dan akhirnya Hajar Aswad itu dikembalikan ke tempatnya oleh tangan sucinya Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah perubahan berikutnya, yaitu pada zaman Abdullah ibnu Zubair. Ya, pada saat itu Ka'bah dikembalikan formatnya kepada zaman Nabi Ibrahim berdasarkan masukan hadis dari Aisyah, yaitu pondasinya dikembalikan kepada Hijr Ismail, pondasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian pintunya diberi pintu dua, dan pintunya itu rata dengan tanah, sehingga
mudah sekali orang masuk, mudah sekali orang keluar, dan mempermudah siapapun yang ingin sholat di dalamnya. Nah, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan, dirubahlah kembali seperti zaman Quraisy, bahkan dia menyimpulkan bahwa bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair tersebut akal-akalannya Abdullah bin Zubair. Namun setelah selesai pembangunan, ternyata Abdul Malik bin Marwan mendapatkan masukan bahwa betul-betul ada riwayat dari Rasulullah SAW seperti itu. Maka pada zaman Walid ibnu Abdul Malik Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Hakam ingin mengembalikan bangunan Ka'bah itu kepada zaman Nabi Ibrahim seperti yang direnov oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian meminta musyawarah kepada Imam Malik, maka Imam Malik dengan tegas, jangan, saya khawatir bentuk Ka'bah dari masa ke masa atau perubahan-perubahan ini hanya menjadi permainan politik kaum raja-raja. Akhirnya pada zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sampai pada pemerintahan Daulah Umayyah Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, sampai akhirnya Daulah Saudiyah, yang terakhir adalah dikembangkan yang luas sekarang ini oleh Abdullah ibn Abdul Aziz Ali Saud. Dalam kondisi Ka'bah itu pintunya satu, ya, agak tinggi, dan maqam atau Hijr Ismail tidak dimasukkan ke dalam bagian daripada Ka'bah, masih seperti pada zaman pembangunan Abdul Malik ibnu Marwan, yaitu berdasarkan bangunan yang dibangun oleh Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.